hampir 100 orang kolonel yang mengeluarkan 8 pernyataan sikap yang sangat keras. Salah satu poinnya itu adalah mendesak MPR untuk memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya karena dia terpilih melalui atau proses pemilihannya melanggar Mahkamah Konstitusi. Melanggar konstitusi ya, yang proses curang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang membuat saya lebih terkejut lagi karena pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Ini rupanya Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Karena memang saya melihat rusaknya itu sejak tahun 2022. Jadi sebelum itu kan saya selalu mengatakan ini bagus-bagus saja gitu, ekonomi oke, infrastruktur oke gitu kan. Sehingga kita harus hargai itu. Berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai. Tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya. Ya begitu, ini sudah menginjak keadaban. Sehingga saya bicaranya harus keras. Kali ini tidak bisa. Karena ini sudah membahayakan negara, menghancurkan konstitusi. Bahkan agendanya kan begitu, Mas Faisal ya. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya baru saja menyaksikan tayangan TikTok dari seorang petinggi di Republik ini. Anak dari seorang mantan petinggi di Republik ini. TikTok yang menyebut nama beliau sendiri, yang menyampaikan salah satu semacam motivasi kepada khususnya anak-anak muda dalam rangka menghadapi masa depan agar tidak ada rasa takut dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda kenal siapa kira-kira beliau? Benar, itu TikToknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang nama TikToknya dinamai dengan nama beliau sendiri, yaitu TikTok Gibran Rakabuming Raka, tanpa ada embel-embel jabatan beliau sebagai wakil presiden. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sini. Pertama tentu karena pidato ini disampaikan melalui tayangan TikTok saja, sepertinya direkam khusus untuk itu lalu ditayangkan gitu ya. Nah tentu jadi pertanyaannya, kenapa isi materi dan substansi dari TikTok ini tidak disampaikan dalam sebuah forum yang didengar secara langsung dalam bentuk offline gitu ya, dengan banyak sekali orang yang kalau itu direkam dan setelah direkam mungkin bisa ditayangkan ulang ya di TikTok dari saudara Gibran sendiri gitu ya. Tapi ini seperti direkam lalu ditayangkan begitu saja gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti tidak ada momentum. Kan kita tahu bahwa saat ini misalnya bukanlah hari anak muda gitu ya, bukan hari buruh gitu ya, bukan hari apalah dan sebagainya gitu ya. Tapi kok ditayangkan pada hari yang kelihatan tidak ada momentumnya dan pidatonya itu. Dan oleh karena itulah ini menjadi semacam pertanyaan, apakah tayangan ini memberi tanda dari makin makin kurang dilibatkannya saudara Gibran di dalam hal-hal yang berhubungan dengan cara kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis di dalam negara atau dalam pemerintahan gitu ya. Karena juga selain dari TikTok ini, akhir-akhir ini kita juga tidak melihat aktivitas yang luar biasa dari saudara Gibran sebagai wakil presiden, kecuali ya seperti Anda sudah tahu ya, aktivitasnya berhubungan dengan ya kunjungan ke sekolah, ya kan, pembagi skincare ya dan sebagainya itu. Tapi belum terlihat satu gagasan bagaimana beliau sendiri bersiap menghadapi situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Dan mungkin karena itulah ya tayangan TikTok ini disampaikan, karena pertama untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau punya gagasan gitu. Yang kedua juga beliau punya pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal isinya sendiri ya, substansi dari tayangan TikTok ini sendiri. Saya banyak sekali sebetulnya yang dapat kita pelajari dari tayangan itu, tapi saya mengambil satu
apa namanya itu ya, satu pernyataan gitu yang menyebut bahwa anak-anak muda itu ya adalah tidak takut menghadapi tantangan karena mereka adalah petarung tangguh gitu. Bagi saya itu menarik ya kata petarung tangguh itu gitu. Tentu banyak sekali ya anak-anak muda di Indonesia itu yang benar-benar petarung tangguh. Nah, persoalannya adalah apa sih yang mau kita sebut dengan petarung tangguh itu gitu. Kalau ada seseorang yang mendapatkan warisan kekayaan lalu mengelolanya, apakah itu bagian dari petarung tangguh gitu ya? Lalu kalau ada orang yang mendapatkan jabatan karena mengandalkan orang tuanya, apakah itu petarung tangguh misalnya dan sebagainya gitu ya? Saya kira kalau dimayoritaskan, ya saya kira hampir 90% anak-anak muda kita ini, mungkin yang boleh jadi nggak 90, mungkin 80% anak-anak muda kita itu yang masuk dalam kategori petarung tangguh itu. Dalam pengertian apa? Mereka sendiri secara mandiri mendapatkan, ya menghasilkan dan mengelola apa yang mereka inginkan gitu. Tanpa ya misalnya disandarkan pada kekuatan yang bersumber dari orang tuanya atau bersumber dari pamannya gitu ya, atau bersumber dari lain-lain tempat gitu. Nah, kata petarung tangguh ini yang menarik bagi saya. Apakah petarung tangguh ini dapat kita lihat kenyataannya di dalam kehidupan wakil presiden sendiri, dalam ini saudara Gibran Rakabuming Raka, dan disitulah antara pidato dengan kenyataan yang mungkin perlu terus-menerus kita uji. Tapi apapun yang penting oke gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go. PDIP masuk kabinet Prabowo melalui reshuffle kabinet. Oke, itu gue lagi latihan kalau memang beneran PDIP masuk kabinet Prabowo. Tapi ini 3 sinyal kuat bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo. Oke, dalam hal reshuffle kabinet di mana oposisi akan masuk ke kabinet, pertama, apakah presidennya setuju? Kedua, apakah koalisi dari presidennya setuju? Ketiga, apakah si partai oposisinya setuju untuk masuk kabinet? Oke, apakah presidennya setuju? Jawabannya setuju. Pertama, pertemuan Prabowo dan Megawati itu membahas konsolidasi politik. Kedua, dengan masuknya PDIP ke kabinet akan sedikit mengurangi pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Jadi dengan menyetujui PDIP masuk kabinet ini merupakan nilai lebih bagi Prabowo. Kedua, apakah koalisi dari presidennya setuju? Oke, kita lihat partai koalisi dengan suara terbesar, yaitu Golkar. Kalau katanya Waketum Idrus Marham, Golkar sih setuju-setuju aja ya, PDIP masuk kabinet. Oke, terakhir, apakah PDIP sebagai partai oposisinya setuju? Kalau menurut gue, belakangan ini strategi yang lebih dipakai oleh PDIP adalah strategi vaksinnya Puan Maharani. Salah satu tandanya adalah PDIP itu lebih kompromistis. Buktinya RUU TNI aja PDIP itu setuju dengan pengesahannya. Dan juga menurut gue dengan masuknya kabinet ini bisa menjadi tabungan untuk pemilu 2029. Agar PDIP masih berpengaruh dan suaranya tidak tergerus oleh zaman. Baterai kembung 58, tarif impor 47. 58 dikurangi 47, 11. 11, 1 tambah 1, 2. Yang dilantik pasangan nomor 2. Hidup Jokowi! Halo guys, masih soal tarif impor Amerika. Nah, kita kan kemarin dikenakan 32% ya. Nah, lalu kita bernegosiasi. Nah, anehnya setelah negosiasi ternyata kita malah kena 47%. Ini gimana ya? Padahal katanya kita negara pertama yang diundang negosiasi oleh Amerika. Ini kan seperti apa ya? Seperti mahasiswa yang minta perbaikan nilai sama dosennya, tapi nilainya bukan dinaikin malah diturunin. Saya rasa mungkin ini soal kompetensi kali ya, dan kapabilitas. Mungkin ya dari timnya. Ya mungkin akan berbeda ceritanya kalau yang nego itu langsung wapres kita. Salam. Teh, iki piye to konsepnya? Hah? Aduh-aduh ngelobi ke Amerika.
Ora saya madon, tarif impore malah saya munggah. Ini kabar buruk atau kabar baik sih? Padahal pemerintah ngerayu Trump, lebih ke menjilat sih. Itu udah totalitas loh. Sampai punya rencana bakalan impor LPG dan BBM senilai 160 triliun dari Amerika Serikat agar Amerika mau menurunkan tarif impor. Setelah ngelobi bukan semakin turun tarif impornya malah semakin naik. Kalian ngerasa nggak sih? Ketika negara miskin kayak Indonesia semakin menjilat, bukan semakin dihargai, tapi semakin dipermainkan. Dan gobloknya pemerintah, gimana ya? Apatis banget gitu loh pemerintah. Blok. Lo harus tahu, ada satu rancangan undang-undang yang bahkan lebih berbahaya dibanding UU TNI, RUU KUHP namanya, yang bisa bikin polisi kita makin abuse of power. Dan repotnya guys, DPR kita malah mati-matian ngebela RUU ini biar sah. Udahlah, habis kita semua. Harusnya sih kita belum lupa, dulu kita pernah bikin aksi besar reformasi di korupsi yang menolak RUU KUHP. Dan sekarang KUHP ini adalah saudaranya. Gampangnya gini, kalau KUHP itu ngatur soal perbuatan apa aja yang melanggar dan apa aja hukumannya. Kalau KUHP itu ngatur soal gimana aparat menindak warga yang dianggap melanggar tersebut. Cara main aparat lah gampangnya. KUHP itu udah ada, tapi sekarang mau direvisi. Dan revisinya totally overpower dan abusive banget teman-teman. Mengerikan deh pokoknya. Bikin polisi makin udah gak tersentuh aja. 1. Polisi bisa jebak lo kapanpun mereka mau. Pasal 16 bisa bikin polisi ngelakuin penyamaran, pembelian terselubung, tanpa pengawasan hakim. Jadi bisa aja ada skenario polisi itu naro narkoba di rumah lo, terus ngegerebek rumah lo dan nuduh lo sebagai pengedar narkoba. Habis itu mereka tangkap lo begitu aja. Mereka bisa ngelakuin itu semua loh tanpa pengawasan hakim. Kasarnya mereka meres lo dengan kasus-kasus yang mereka ciptakan sendiri. Dulu polisi cuma bisa nahan lo 1 kali 24 jam. Habis itu harus dikasih ke pengadilan. Sekarang pasal 90 bisa bikin lo nanti ditangkap nggak tahu sampai kapan, ditahan nggak tahu sampai kapan. Lawyer nggak tahu lo di mana, keluarga nggak tahu lo di mana. Ini adalah penculikan yang akan dilegalkan secara hukum, abuse of power. 3. Pasal 31 itu membuat sekarang penggunaan CCTV itu nggak jadi lagi wajib. Dimana akan membuka celah penyiksaan, pemerasan, bahkan sangat mungkin pembunuhan. Sekarang aja CCTV itu udah sering dihancurin di banyak kasus. Apalagi ntar boleh nggak dipakai. Makin ngeri nggak tuh guys? 4. Pasal 22 bisa bikin lo dipanggil polisi tanpa lo tahu lo tersangka kah, saksi atau apa. Jadi bisa aja skenario lo lagi misu-misu di X kan, ngomongin rezim, tiba-tiba disuruh kantor polisi. Padahal lo nggak tahu lo tuh sebagai apa. Itu sangat mungkin terjadi. Polisi manggil lo kapanpun mereka mau tanpa tahu kejelasan statusnya apa. Udah kayak HTS ya, status yang gak jelas. 5. Pasal 93 bisa bikin lo ada di situasi kayak gini. Lo gak salah apa-apa, lo ditangkap, lo dituduh ABCD, lo gak mau ngaku, dan lo bisa dibilang tidak bekerja sama dengan baik dan ditahan 60 hari karena tidak dianggap bekerja sama dengan baik. Sedangkan pasal tidak bekerja sama dengan baik itu hanya polisi yang bisa nafsirin, sangat-sangat karet. Di momen banyak banget kasus di mana polisi salah tangkap. Akhirnya si korban itu jadi harus terpaksa ngaku padahal mereka nggak bersalah karena mereka disiksa, mereka udah capek disiksa. Dan ini akan makin sering terjadi, mengerikan. Sumpah masih banyak banget pasal bermasalah lainnya. Intinya kesimpulan adalah RUU KUHP ini kalau tidak direvisi dengan benar, yang ada cuma menjadi satu undang-undang yang bisa bikin polisi nangkep lu kapanpun secara abusive tapi dilegalkan oleh negara. Udahlah, good luck Konoha.